Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas materi kelompok sosial. Semoga kalian tetap bahagia dan senang belajar dengan Bapak ya. Nah, oke. Pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya yaitu memahami tinjauan sosiologi dalam mengkaji pengelompokan dalam masyarakat. Kemudian 4.1 melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang pengelompokan sosial dengan menggunakan tinjauan sosiologi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menjelaskan gambaran umum tentang kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua, mendefinisikan pengertian kelompok sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Dan yang keempat adalah mengklasifikasikan 3 tipe kelompok sosial. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui proses mencari informasi, menanya, menegosiasi, mengkomunikasikan, dan mendiskusikan peserta didik dapat mengemukakan gambaran umum tentang kelompok sosial di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengertian kelompok sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan persyaratan terbentuknya kelompok sosial. Dan yang keempat adalah mengkategorikan 3 tipe kelompok sosial. Selanjutnya, kita membahas pengertian kelompok sosial. Kamu tahu nggak kelompok sosial itu apa? Kalau menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologis Suatu Pengantar, kelompok ini adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam buku pengantar sosiologi, Wilah Huki juga mengatakan bahwa kelompok ini adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Nah, jadi kalau ada kumpulan orang, kemudian mereka saling berinteraksi, itu udah bisa dibilang kelompok sosial ya guys. Contohnya keluarga, teman kelas, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial. Syarat yang pertama atau ciri-ciri yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam suatu kelompok. Jadi kalau dia tidak sadar dan tidak mau berada dalam kelompok itu, berarti dia bukan bagian dari kelompok sosial. Kemudian selanjutnya, adanya hubungan timbal balik antara kelompok. Berarti di dalam kelompok sosial itu harus ada hubungan timbal balik. Jadi kalau hanya satu yang diuntungkan dan yang lain dirugikan, itu bukan namanya kelompok sosial. Kemudian adanya faktor pengikat antara anggotanya. Nah, kemudian selanjutnya, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Jadi kalau beda perilakunya berarti itu bukan bagian dari kelompok sosial. Bersistem dan berproses. Jadi setiap kelompok sosial itu mempunyai aturan dan pola perilaku dengan pola yang sama, itu memiliki sistem yang sama. Oke, selanjutnya kita ke tipe-tipe kelompok sosial. Kamu udah tahu syarat dan ciri-ciri adanya kelompok sosial. Nah, sekarang apa saja sih klasifikasi atau tipe kelompok sosial berdasarkan keempat pendapat ahli di bawah ini mereka mengklasifikasikan kelompok sosial sebagai berikut. Dulhim
mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik berarti tidak ada pembagian kerja di dalam suatu kelompok. Semua anggota mendapatkan beban kerja yang sama. Contohnya, pada masyarakat tradisional, kalian bisa melihat orang yang menanam padi ini semuanya sama menanam padi, tidak ada pembagian kerjanya. Kemudian solidaritas organik berarti udah ada pembagian kerja. Kamu ingat aja organis. Setiap organ tentu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sama halnya dengan kelompok sosial yang masuk dalam klasifikasi organik. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya saling bergantung. Contohnya yang di sini adalah di suatu kerja ada rapat kerja, di sini terlihat ada pimpinan, kemudian staf, manajer, direktur dan lain sebagainya melakukan eh, hubungan kerjasama, kolaborasi untuk membangun suatu perusahaan dengan tugas dan beban yang berbeda. Kemudian selanjutnya Ferdinand Tones mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu Gesellschaft dan Gemeinschaft. Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial formal atau resmi. Antar anggota tidak terlalu dekat, contohnya adalah kelompok kerja dan partai politik. Kamu bisa melihat gambar di samping, ini kelompok kerja. Gemeinschaft atau paguyuban, kalau kelompok yang satu ini lebih ke hubungan informal, biasanya karena ada hubungan darah atau daerah asal tinggal, contohnya adalah keluarga dan kerabat. Di sini kamu bisa melihat ada sebuah keluarga yang sedang berfoto, terlihat ada hubungan yang dekat dan akrab. Kemudian menurut Charles Colley membagi kelompok ini menjadi dua juga, yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang akrab atau kenal yang antar anggotanya saling mengenal satu sama lain dan sering disebut dengan kelompok informal. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok formal dan resmi, kemudian hubungan antar anggotanya tidak begitu akrab. Teori ini sama dengan Gesellschaft milik Tonis. Kemudian menurut Sumner, terakhir ada klasifikasi kelompok ini menurut pendapat W.G. Sumner. Ia mengungkapkan dua klasifikasi, yaitu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok yang antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Terdapat kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan, dan kedamaian di dalamnya. Outgroup merupakan kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme, antipati, kebalikan dari in-group, bahwa di dalam kelompok terdapat kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Contoh biasanya lawan politik. Pola hubungan antar kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah pola hubungan antar kelompok. Wah, kira-kira apa saja yang akan dibahas kali ini? Apakah menjelaskan tentang hubungan antar anggota di dalam kelompok tersebut atau permasalahan yang ada di dalamnya? Daripada bingung, yuk langsung aja kita bahas. Akulturasi adalah gabungan dari dua kebudayaan, tapi masih ada sisa kebudayaan masing-masing. Dominasi adalah suatu keadaan di mana salah satu ras menguasai kelompok lain. Ada 5 jenis dominasi menurut Carl Bloom, yaitu genosida. Genosida, pembunuhan massal terhadap suatu kelompok tertentu. Ya, contoh saja misalnya di zaman dahulu, jadi ketika ingin melakukan bentuk dominasi, ya dia harus melakukan pembunuhan massal itu dengan berbagai macam cara, misalnya pakai bom nuklir, atom, dan lain sebagainya. Pengusiran, perbudakan, segregasi, atau pembuatan stratifikasi atau kasta. Animasi
pembaruan maaf, asimilasi atau pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga memunculkan kebudayaan yang baru. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang. Pola hubungan seperti ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau sekelompok demi ego pribadi. Kemudian integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antar kebudayaan. Ingat ya, inti dari integrasi itu mengakui dan mencampurkan atau menyatukan kebudayaan gitu ya guys. Kemudian pluralisme ini terjadi pada kelompok majemuk di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok tersebut. Namun mengakui adanya perbedaan tersebut. Jadi berbeda dengan integrasi yang menyatukan kebudayaan, sedangkan pluralisme ini eh, eh, tetap ada perbedaan di dalam kelompok, tetapi tidak disatukan. Dibiarkan aja selama tidak ada keributan. Oke, demikian teman-teman pembahasan tentang kelompok sosial. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Terima kasih. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Thank you. Dan semoga kalian tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.